kebidanan, pekerjaan sebagai bidang. Sekilas tentang keluarga, 1 suami dan 2 anak. Kita buka seminar hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, marilah sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita mulai dengan yel-yel. Kalau saya bilang SMP Negeri 248, kalian jawabnya jaya 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 ya. 3 kali. Sambil angkat tangan ya, biar semangat. SMP Negeri 248, jaya jaya. hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti dengan hikmat materi tentang kesehatan dan kebersihan alat reproduksi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Enggak jadi panggil Ical apa sih? Enggak bisa panggil Ical. Hai. Selamat pagi semua. Yang terhormat buat ibu-ibu guru, makasih kami sudah diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan pada hari ini. Dan sebelumnya udah pada tahu belum apa kesehatan reproduksi itu? Ya, nanti saya akan membawakan beberapa materi. Nah, di akhir pemaparan materi, saya akan memberikan 5 pertanyaan ya. Jadi semuanya harus menyimak. Dan kalau misalkan ada yang mau dipertanyakan, nah di sini kita akan mengetahui jadi remaja itu apa sih? Kesehatan reproduksi remaja itu yaitu suatu kondisi sehat fisik, mental, dan sosial yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh para. Mengapa sih kesehatan reproduksi itu penting? Jadi ada 3 alasan nih. Yang pertama, belum tumbuhnya kesadaran pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang kedua, dianggap tabunya pendidikan seksual sejak dini dan perubahan gaya hidup global. Nah, di sini udah pada tahu ya apa anatomi reproduksi wanita, ya. Jadi di sini adalah ada introitus vagina. Kemudian di sini ada vagina yang nantinya buat jalan lahir. Terus di sini ada ostium eksternal. Biasanya kalau kita pipis nih keluarnya dari sini nih. Nah, kemudian ada cervix. Cervix ini adalah disebut dengan leher rahim yang menghubungkan antara vagina dan rahim atau disebut dengan uterus. Nah, kemudian di sini ada ovari, di mana di sini adalah yang memproduksi sel telur, hormon-hormon pada reproduksi wanita seperti FSH dan LSH, dan ada estrogen dan progesteron. Nah, kemudian di sini ada tubal fallopian di kanan kiri. Di sini adalah tempat terjadinya pembuahan, ya. Nah, jadi di masa remaja itu pubertas. Nah, kita bisa bandingin nih pubertas laki-laki dan perempuan. Terutama pada perempuan, nanti di saat usia remaja itu akan terjadi menstruasi. Nah, ciri fisik lainnya ditandai dengan pinggul membesar, ditandai dengan perubahan pinggul membesar, tumbuh rambut halus di ketiak, di kemaluan, kemudian payudaranya mulai terbentuk, dan
timbulnya kulit yang berminyak atau bisa menyebabkan jerawat. Nah, kemudian juga menyebabkan perubahan emosi. Biasanya remaja itu emosinya masih naik turun. Nah, dibedain sama laki-laki. Kalau pada laki-laki itu adalah suaranya menjadi lebih besar, kemudian menjadi berat, mulai tumbuhnya jakun, mulai muncul jerawat, tumbuh rambut di ketiak, di kemaluan, dan terjadinya mimpi kasar. Nah, apa sih perubahan psikologi pada remaja? Sama, emosinya gak stabil, jadi bisa menyebabkan mudah tersinggung, terus cari kasih sayang, rasa ingin tahu yang tinggi, mencari jati diri, tidak mau bergantung pada orang tua, dan mulai tubuhnya tertarik pada lawan jenis. Nah, di sini akan mengalami fase menstruasi. Jadi apa sih menstruasi itu? Ada yang udah pada tahu? Nah ya. Jadi menstruasi itu suatu proses pelepasan sel lapisan dalam dinding rahim melalui vagina terjadi selama 3 sampai 7 hari dan berulang setiap 21 sampai 35 hari. Nah, ini adalah siklus-siklus menstruasinya. Udah pada belajar ya? Belum. Jadi yang pertama itu ada fase menstruasi, di mana fase ini akan keluarnya hormon estrogen dan progesteron. Jadi selama 5 hari pertama hormon-hormon ini akan mengalami penurunan. Akibatnya sel telur pada endometrium itu lepas dan menyebabkan endometriumnya robek, sehingga terjadinya perdarahan atau yang disebut dengan menstruasi. Nah, setelah itu ada fase praovulasi, biasanya terjadi pada 5 sampai 14 hari. Di sini hormon FSH dan LSH akan menstimulasi sel folikel sehingga menghasilkan estrogen dan progesteron. Nah, kemudian endometrium tadi yang luruh atau yang terjadi perdarahan akan kembali lagi terbentuk. Nah, selanjutnya ada fase ovulasi, di mana ini terjadi biasanya 14 sampai 28 hari. Di sini akan terjadinya sekresi estrogen yang berlebihan. Jadinya hormon FSH-nya itu akan menurun sehingga digantikan oleh hormon LSH sehingga menjadi folikel yang matang seperti yang ada di gambar. Nah, setelah itu pasca ovulasi. Nah, pasca ovulasi ini terjadinya folikel yang pecah menjadi kuning yang di ini nih. Nah, ini dinamakan dengan corpus luteum. Di sini dia akan menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Kalau sudah matang seperti ini, dia akan dapat siap untuk terjadi pembuahan atau bisa dikatakan dengan hamil ya. Kalau misalkan dia tidak terjadi pembuahan, nantinya dia akan luruh dan terjadi menstruasi, ya. Nah, gimana sih kita cara merawat organ reproduksi kita pada saat menstruasi? Jadi yang pertama, kita harus banyak minum air putih dan mengkonsumsi sayuran, kemudian buah-buahan. Terus yang kedua, konsumsi makanan kadar zat yang tinggi besi. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk minum suplemen tambah darah. Yang keempat, minimal mengganti pakaian itu 2 kali sehari. Ya, terus kemudian yang kelima, tidak membersihkan organ reproduksi kita dengan sabun-sabun antiseptik ya. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa mengganti pembalut setiap 4 jam, maupun udah penuh atau mau sedikit harus tetap diganti. Nah, pada saat remaja kalau kita udah mulai mengalami menstruasi, nanti kita akan ada gairah tuh timbul seksual ya. Jadi yang pertama itu karena pengaruh hormon seksual, pengaruh dari teman-teman sebayanya, kemudian bisa melihat gambar, tulisan atau suara yang seperti video pornografi, kemudian karena udah canggihnya handphone, laptop, itu kan bisa tersebarnya video-video pornografi. Kemudian yang terakhir
kesempatan lama di kamar dengan lawan jenis. Jadi kalian hati-hati ya kalau misalkan udah berdua-duaan, bisa timbul yang enggak tuh. Nah, kemudian apa aja masalah kesehatan reproduksi? Jadi yang pertama itu perilaku seks beresiko, ya. Kemudian yang kedua, kehamilan tidak dikehendaki. Jadi kalau misalkan kalian melakukan seks bebas belum waktunya, nanti bisa menyebabkan hamil. Nah, kalau gitu bisa menimbulkan aborsi karena takut ketahuan, terus takut dimarahin, jadinya aborsi. Nah, kalau udah aborsi atau menggugurkan kandungan, nanti bisa menyebabkan infeksi rahim, terus perdarahan yang banyak, bahkan kematian. Nah, yang keempat, ada infeksi menular seksual. Jadi kalau misalkan kalian seks bebas, itu bisa menyebabkan penyakit HIV/AIDS. Nah, ini bisa menyebabkan kematian juga. Nah, kemudian ada kekerasan dalam berpacaran. Jadi kalian harus hati-hati nih, bisa terjadi pemerkosaan atau pelecehan seksual. Nah, kemudian yang terakhir adalah pornografi. Kalau kalian sering atau pernah melihat pornografi, nanti efeknya bisa menimbulkan disfungsi ereksi, gangguan konsentrasi, bahkan menyebabkan depresi. Jadi bisa mengganggu otak kita, gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh infeksi menular seksual. Jadi yang pertama itu apa sih infeksi menular seksual itu? Yaitu ditularkan melalui hubungan seks yang diakibatkan karena bakteri, jamur, dan virus. Biasanya pada perempuan itu lebih sering tidak menimbulkan gejala. Nah, tahu-tahu udah parah nih gejalanya, gitu ya. Nah, ini yang pertama itu ada sifilis. Nah, ini biasanya karena sebagai raja singa disebabkan oleh bakteri. Biasanya dia akan muncul setelah berhubungan. Nah, kemudian ini ada herpes genital. Ini disebabkan oleh virus herpes simplex. Biasanya muncul 4-7 hari setelah berhubungan seksual. Nah, biasanya gejala awalnya nih bintik-bintik banyak di kemaluan seperti anggur yang kecil-kecil bergerombol. Nantinya bisa menyebabkan nyeri juga. Kalau misalkan dia pecah, nanti akan menimbulkan luka kering, tapi dia bisa lebih hilang sendiri dan akan kambuh lagi kalau misalkan kalian haid atau lagi stres. Nah, selanjutnya ada trichomoniasis. Ini biasanya gejalanya adalah cairan vagina atau keluar cairan dari vagina yang berwarna kuning, berbau, dan menyebabkan kemerahan atau kemaluan yang bengkak. Nah, selanjutnya ada chlamydia. Ini juga disebabkan oleh bakteri. Sama ini gejalanya keluar cairan dari vagina, enjang putih kekuningan, dan nyeri pada rongga panggul. Nah, jadi pada wanita ini biasanya kalau terjadi infeksi menular seksual bisa menyebabkan rasa nyeri pada perut bagian bawah, kemudian rasa nyeri pada saat buang air kecil, kemudian bisa keluar keputihan dan bintil-bintil berisi cairan, atau bisa menyebabkan borok pada kelamin perempuan. Ya, jadi itu tadi EMS itu bisa ditularkan dari hubungan seksual yang tidak aman. Nah, ini topik yang paling penting nih, kekerasan seksual pada remaja. Nih, banyak. Jadi di Indonesia itu banyak meningkat kasus kekerasan seksual terhadap anak. Gembira nih. Nah, jadi kekerasan seksual itu apa? Jadi segala macam bentuk tindakan, pemaksaan, ancaman melakukan aktivitas sosial, seksual. Nah, biasanya mulai dari meraba, pencabulan, bahkan pemerkosaan. Nah, ini banyak di Indonesia itu paling banyak adalah dari teman sebaya sendiri. Nah, kemudian yang kedua diikuti dari pasangan.
gangguan seksual, kemudian godaan verbal dari kata-kata, kemudian menempelkan anggota tubuh secara sengaja. Jadi kalau misalkan ada laki-laki yang dekat-dekat sama kalian, itu kalian harus hati-hati ya. Terus mengajak korban untuk kegiatan seksual dan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja di depan kalian. Nah, ini adalah tanda-tanda fisik mengalami kekerasan seksual. Jadi biasanya sulit duduk maupun berjalan, jadi saat buang air kecil, kemudian menderita penyakit menular. Nah, ini biasanya tempat-tempat yang rawan nih. Maka penyelenggaraan seksual yaitu adalah di taman, di stadion, di mall, di terminal, atau stasiun, kemudian transportasi publik dan jalanan umum. Nah, ini jadi kalau misalkan kalian terjadi pelecehan seksual atau pemaksaan dari orang tidak dikenal, kalian harus berani berkata tidak ya. Kemudian kalau bisa minta tolong orang sekitar supaya kalian ada bantuan dari orang sekitar. Kalau misalkan sudah terjadi, jangan lupa kalian harus bilang ke orang tua kalian supaya cepat diproses gitu ya. Bagaimana sih seharusnya kita merespon pelecehan seksual itu? Jadi jangan ragu menghentikan tindakan atau meminta bantuan kepada orang sekitar. Kemudian apabila kalian melihat teman kalian lagi dilecehkan, kalian harus membantu teman kalian nih. Terus berikan rasa aman pada teman kalian supaya mereka tidak takut untuk menolak. Jadi kalian harus stop kekerasan seksual ya. Kalau misalkan kalian lihat temannya atau lagi orang yang sedang dilecehkan, kalian harus bantu, minimal minta tolong ke orang lain ya. Nah, gimana sih tips remaja dengan baik? Yaitu berbagi rasa dengan orang tua, mencari sahabat yang bisa dipercaya, berani berkata tidak untuk hal buruk, dan menjaga kesehatan dengan baik. Nah, udah selesai. Selesai semua. Jadi udah pada nyimak kan ya? Ya udah pada ngerti ya. Ada pertanyaan dari saya atau ada yang sebelumnya mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum ada yang mau tanya terlebih dahulu? Sini maju. Yang lewat luar aja kalau di sini susah. Halo, perkenalkan nama saya Aulia dari kelas 7G. Saya mau nanya, kalau selesai menstruasi itu di umur berapa biasanya? Oh ya, jadi mau jawab ya. Kakak Aulia ya. Jadi selesai menstruasi itu kalau misalkan kita udah menopause di lansia, yaitu dimulai bisa terjadi 50 ke atas gitu. Karena semakin bertambahnya usia, hormon-hormon kita akan menurun gitu ya. Jadi kalau sudah tidak berproduktif lagi, kita akan mengalami menopause. Menopause itu adalah berhentinya menstruasi. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang mau nanya langsung maju aja ke depan.
8B. Bu, izin saya ingin bertanya, jika menstruasi tidak teratur, itu bagaimana cara mengatasinya? Dan berapa kali normalnya? Biasanya kalau menstruasi akan teratur itu biasanya di atas umur 17 atau 18 tahun dan sebulan sekali dengan siklus 28 hari. Kalau misalkan masih, biasanya mulai di umur 12 sampai 17. Nah itu kan masih masa-masa remaja ya. Jadi hormon kita itu belum teratur ya. Jadi itu masih wajar kalau misalkan masih kadang menstruasi, kadang nggak teratur. Karena organ-organ reproduksi kita juga masih di penyesuaian gitu ya, gitu. Dan kalau misalkan nih sampai umur 17-18 tahun kalian menstruasinya nggak teratur, misalkan nih menstruasinya lebih lama 2 minggu lebih atau sebulan sampai 2 kali atau kadang kok sekarang menstruasi 3 bulan lagi nggak menstruasi. Nah itu sebaiknya kalian harus kontrol ke dokter kandungan. Nanti di sana akan dilakukan pemeriksaan ada masalah nggak dalam rahim kita atau organ reproduksi kita gitu. Nah yang kedua, jangan salah ya. Jadi kita harus lihat juga nih, udah mulai berani belum melakukan hubungan seksual. Jangan-jangan karena ada yang udah berani melakukan hubungan seksual, jadi dia bisa menyebabkan kehamilan. Kalau hamil berarti kan nggak menstruasi gitu. Baik, terima kasih Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf saya mau tanya. Tadi kan ada saran untuk berbagi cerita, berbagi rasa dengan orang tua. Nah, sekarang saya mau nanya, gimana sih caranya biar orang tua tuh ngerti kalau misalnya reproduksi kita tuh lagi ada yang kena struggle gitu loh. Jadi lagi nggak baik-baik aja, lagi kayak nggak normal gitu atau gimana. Soalnya biasanya ada orang tua yang pemikirannya masih zaman dahulu. Jadi oh mungkin karena kamu gini, jadi langsung mengintimidasi anaknya. Jadi anaknya kan takut mau nanya, jadi dia lebih milih untuk diam dan makin lama keadaannya makin parah. Yang jawab ya. Kalau seperti itu balik lagi ke keluarganya masing-masing, ke orang tuanya masing-masing. Kenapa? Karena status pendidikan itu juga penting pada orang tua. Kalau memang dari jawaban orang tuanya belum memuaskan, boleh tanyakan ke petugas kesehatan. Misalkan kamu boleh datang ke bidan terdekat, atau kamu boleh datang ke pelayanan puskesmas Cengkareng, boleh datang ke layanan KTPA. Nanti untuk pelayanan KTPA saya akan jelaskan. Nanti untuk pertanyaan kamu akan saya lanjutkan. Oke ya. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Ini yang keempat ya. Halo, sebelumnya maaf Bu, saya ingin bertanya, saya Miftahudjana. Saya mau nanya, apa sih penyebabnya banyaknya korban pelecehan seksual yang nggak berani ngasih tahu atau menyampaikannya kepada orang tua atau orang terdekat di sekitarnya? Kalau untuk yang pertanyaan kekerasan,
Nanti saya yang akan jawab ya. Pokoknya nanti ingetin kembali karena nanti untuk yang kekerasan terhadap perempuan dan anak ada materinya sedikit lagi. Emang khusus untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke ya. Sip. Ada pertanyaannya masih sekitaran kesehatan atau kekerasan terhadap perempuan dan anak. Satu lagi. Ini yang kelima ya, berarti 5 pertanyaan ya. Oke, boleh? Perkenalkan, nama saya Angela Olivia dari kelas 7B. Pertanyaannya, mengapa organ reproduksi pada perempuan lebih rentan terhadap penyakit? Baik dong. Kenapa organ perempuan lebih rentan terkena penyakit? Nah, tadi kan udah saya jelasin ya mengenai anatomi perempuan dan laki-laki. Nah, bedanya kalau anatomi perempuan itu kan lebih pendek ya, vaginanya. Nah, kemudian kalau laki-laki kan masih ada penisnya. Jadi kenapa perempuan itu dari segi anatomi? Nah, karena lebih pendek, jadinya rawan banget nih terkena infeksi, terutama kalau misalkan kalian melakukan seks bebas. Nah, kita kan nggak tahu orang yang pasangan kita yang udah dari mana-mana bawa penyakit kemana-mana, kemudian sama kalian atau sama perempuan yang lain bawa penyakit, jadinya itu tuh bisa langsung gitu. Nah, karena anatominya tuh lebih pendek dibandingkan laki-laki gitu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Bisa dikatakan melawan hukum, urusannya sama hukum negara ya. Ini kasusnya sebanyak yang tertera 14.517 kasus. Banyak bukan? Banyak. Nih, gambaran kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebelumnya pasti banyak yang belum tahu kalau di puskesmas itu ada pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Udah ada yang tahu belum? Belum. Oke. Di Puskesmas Cengkareng adalah salah satu unggulan puskesmas yang terbaik tentang pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami karena punya komitmen untuk melakukan upaya preventif dan promotif, pencegahan, ya, promosi pencegahan dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus kita terbanyak di sini bukan kasusnya yang banyak-banyakan se-DKI Jakarta, tetapi kita yakin kalau kita tidak takut untuk melakukan atau melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita sudah memutus tali rantai kekerasan, ya. Jadi kekerasan itu bukan hanya ada pada kekerasan seksual. Tadi disebutkan sebelumnya ada kekerasan fisik ada penelantaran seperti apa? Ada sebuah kisah orang tua penelantaran seperti ini. Orang tua yang menelantarkan anak di jalan sudah biasa ya, terdengar ya. Tapi ada juga hidup bersama dengan orang tua, tapi anaknya nggak dikasih makan, nggak disekolahkan, tidak diberikan pendidikan dengan baik. Itu salah satu penelantaran anak juga, ya. Oke. Kalau ada kasus-kasus seperti ini, adik-adik boleh ngomong sama guru BK ya Bu. Kalau di sekolah dulu, kalau saya masih zaman ada guru BK. Mungkin kalau sekarang juga masih ada ya Bu ya guru BK. Nah, itu adalah salah satu tempat untuk bercerita yang tepat. Kenapa? Kalau kita ngobrol sama teman, belum tentu temannya ini bisa nge-keep cerita kita. Ya nggak? Kenapa di guru atau di guru BK? Karena guru adalah orang tua pengganti atau orang tua asuh yang ada di sekolah. Coba bayangin, kalian pergi sekolah jam 6 pagi sampai di sini setengah 7 mulai pembelajaran. Kalian di sini sampai jam 2 atau jam 3 sore. Waktu kalian masih lebih banyak di sini daripada di rumah, ya nggak? Berarti kalian lebih berinteraksi kepada teman, kepada guru, kepada ruang lingkup sekolah. Bersama orang tua, kamu sampai rumah sudah capek, sudah lelah, pasti ada yang tidur atau ada yang malah lagi bermain. Ketemu
ketemu malam, apalagi kalau orang tuanya bekerja seperti Bu Guru, Pak Guru dan saya di sini, pasti ketemunya malam sama anaknya. Jadi untuk berceritanya sudah minim, ya. Ada juga di mana, mohon maaf, mungkin pendidikan latar belakang juga menentukan ya. Orang tua di rumah yang emang belum paham pendidikan di sini, bukan orang tua harus D3, S1, harus perguruan tinggi, tidak. Bisa belajar dari manapun. Sekarang ada Google, ada semuanya yang bisa diakses lewat handphone. Jadi pendidikan bukan hanya pendidikan formal saja yang saya katakan di sini ya. Jadi kalau memang di rumah, jadi ada pertanyaan, Bu, kalau misalkan Bu Dokter atau Ibu Farah ada di rumah orang tua masih kolot, kayak semua anak remaja bilang ibunya kolot ya Bu. Saya juga kayaknya ibu tahun sekarang masih mungkin nanti suatu saat 10 tahun lagi anak saya bilang saya kolot. Kenapa? Karena saya nggak berada remaja di zamannya. Oke. Ada yang berkata ajarkan anakmu sesuai zamannya. Ya, tapi belum tentu semua orang tua mengikuti zaman. Ya, tidak mungkin semua orang tua mengikuti zaman dan teknologi yang ada. Semuanya akan baik-baik saja kalau memang kita saling memahami sebagai anak. Saya yakin anak-anak generasi sekarang jauh lebih berani, jauh lebih bisa berinteraksi daripada zaman-zaman saya waktu sekolah 15 tahun atau 18 tahun yang lalu gitu. Saya malu kalau udah cerita, Ibu kok saya headnya nggak teratur, nggak mungkin saya ngomongnya ada di sini. Mohon maaf, agak jorok itu sebenarnya nggak jorok ya, di sini perempuan semua. Kok payudara saya kanan kiri berbeda? Dulu juga saya malu ya Bu untuk ngomong. Kalau sekarang ibu saya sakit perut, kenapa lagi head? Kalau zaman saya udah guru saya bilang, ih kamu gitu. Ya karena memang sesuai zamannya. Dulu kita seperti agak tabu untuk kekerasan ini. Tapi semenjak sudah banyak berubah, kita juga harus mengikuti zaman. Anak-anak juga harus diajari reproduksi gitu ya, supaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya di DKI Jakarta khususnya di Puskesmas Cengkareng kita melakukan pembukaan penerimaan atau pengaduan dari sekolah-sekolah atau dari ruang lingkup di Cengkareng untuk melaporkan ya Bapak dan Ibu. Di sini yang Bapak Ibu guru yang sedang berada boleh dibantu adik-adik atau anak-anak asuhnya untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sudah banyak kasusnya karena Bu saya sering dampingi juga. Jadi apa sih kekerasan terhadap perempuan dan anak layanannya? Ketika datang bertemu saya salah satu tim kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nanti ada dokternya juga. Jika memang kasusnya harus ditangani secara pengobatan, itu yang kita lakukan pengobatan minimal dulu ya di puskesmas. Kan kalau di puskesmas alat sederhana. Nah kemudian nanti ketika sudah ditangani oleh tim medis atau tim saya, adik-adik ke PPPA Bu, Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi ingat PPPA, P3A, apa itu? Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi sudah tidak tabu lagi ya Puskesmas 248 tentang PPPA. Tidak takut lagi ya, karena sudah ada pendampingan. Pendampingannya dari siapa? Dari PPPA langsung. Di PPPA Ibu ada orang hukumnya, ada kepolisiannya juga. Jadi kita memang sudah dirangkul oleh orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Jadi kami nggak sendirian, kita nggak asal-asalan. Di mana pusatnya ada di Pulau Gadung, tapi nanti pendampingan jika memang tidak bisa ke sana, biasanya petugas PPPA-nya akan berkomunikasi nih Bu dengan orang tuanya atau si korbannya mau bertemunya di mana. Biasanya seperti itu. Tidak sampai 1 kali 24 jam kalian sudah dapat pendampingan. Ya, apa aja sih yang sekarang terjadi? Sekarang terjadi bukan hanya kekerasan seksual, tapi pembulian
pembulian seperti apa. Dulu zaman saya, lihat saya diri di sini, badan saya big, badan saya besar, saya pasti dipanggil si gendut, ya. Kalau zaman sekarang itu sudah masuk pembulian. Mungkin dulu zamannya ada pembulian tapi tidak bisa dilaporkan. Kalau sekarang sudah ada undang-undangnya, bisa dilaporin walaupun kalian ngomongnya panggilan si gendut. Kalau orangnya nggak bisa menerima, itu kalian akan terjerat, ada pasalnya. Atau itu si kecil atau si pendek, mohon maaf ya. Contohnya saya aja, si ibunya kok gendut ya gitu. Itu namanya body shaming. Iya, karena bilang apa body shaming ya? Oke. Emang menurut kalian yang ngomong kayak gitu lucu, tapi belum tentu yang menerima atau yang dibully itu tidak merasakan. Dia bisa sampai pulang dan pikirkan kembali, ya ampun kok badan saya bisa gendut ya, kok saya pendek ya, kok saya hitam ya. Dia pikirkan, abis dia pikirkan psikisnya terganggu, abis itu besoknya dia nggak mau sekolah. Kalian sudah menjadi orang yang telah menghancurkan hidupnya untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak penting, tapi dia pikirkan sampai dia nggak nafsu makan, sampai dia nggak bisa makan, sampai dia nggak bisa sekolah. Mau nggak kalau temannya kayak gitu? Nggak mau, kasihan. Itu hal sederhana ya, hanya sederhana itu. Kalau ngomong urusan badan, urusan tubuh, apalagi ngomong, kok bapaknya cuma jualan ini ya, kok bapaknya kerjanya ini ya, orang tuanya kok seperti ini ya. Gak boleh, itu salah satu pembulian yang tadi udah saya jelasin sebelumnya. Jadi kekerasan bukan hanya nimpuk temannya sengaja nonjok-nonjokan, ya itu hal yang terlihat. Tapi yang tidak terlihat ada di dalam kolbu. Di dalam mana? Di dalam kolbu, di dalam hati kita. Ada yang ngomong generasi Z, generasi strawberry. Saya nggak mau. Saya waktu itu pelatihan bersama Dr. Aisyah Dahlan. Pada kenal Dr. Aisyah Dahlan? Oke, ya, ibu guru pasti juga tahu Dr. Aisyah Dahlan. Dr. Aisyah Dahlan nggak mau ngomong generasi ini generasi strawberry, nggak mau ngomong generasi ini Gen Z karena itu lumayan buruk konotasinya. Tapi generasi kolbu, generasi yang berhubungan dengan hati. Kalau udah berhubungan dengan hati, kita tidak akan bisa melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang mencela, gak mungkin. Jadi ini adalah generasi kolbu ya Bu ya, generasi dari hati yang bisa nanti jadi anak-anak soleh dan solehau ya. Kalau yang untuk agama lain mungkin menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya gitu ya. Nah, tadi dulu gambaran program kekerasan terhadap perempuan yang ada di Puskesmas Cengkareng. Jadi ada upaya promotif dan preventif. Promotif dan preventif seperti apa nih? Seperti ini yang sedang Bu Farah sama Dr. Elvina jelasin ya. Promotif berarti promosi apa? Promkes, promosi kesehatan, dijelasin reproduksi, ajari kekerasan seperti apa aja ya. Preventif apa? Pencegahan. Jadi dalam upaya promosi kesehatan kita mencegah kejadian-kejadian ini tidak pernah terjadi di ruang lingkup sekolah ini ya. Kedua apa? Penanganan gawat darurat. Ini penanganan yang biasanya secara fisik ya, yang memang habis mohon maaf ini kadang kita memang agak apa ya, susah menjelaskan dan tidak boleh terlalu menjelaskan kepada anak-anak ya Bu, yang lebih harus menjelaskan sebenarnya seorang psikolog. Takutnya ketika saya berbicara seperti ini, ada yang memang bulet-bulet langsung masuk dalam otak, ada yang dia cerna dulu, dia cari tahu dulu. Nah, gambarannya kalau penanganan gawat darurat, misalkan kasusnya ini mereka main pukul-pukulan Bu di sekolah atau di rumah, banyak juga kasusnya berdarah-berdarah, masuk langsung di unit layanan gawat darurat Puskesmas Cengkareng. Nanti dari situ mereka akan telepon kami, tim saya, ada dokter, ada perawat di sana, ya. Kalau konseling yang seperti apa? Tadi yang kasus-kasus mana Ade? Kok orang tuanya masih kolot ya Bu, gitu, nggak bisa menerima pertanyaan saya. Boleh tanya ke puskesmas walaupun nggak berhubungan sama kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi saya sebagai bidan yang melakukan selalu konseling tentang menstruasi, tentang kehamilan, tentang
penyakit seks pada perempuan, itu boleh ke saya ya. Nanti save nomor saya ya. Kalau mau tanya-tanya ya, kalau memang belum bisa mendapatkan jawaban yang puas, misalkan bersama orang tua. Jadi nanyanya nggak ada mbah Google juga. Boleh baca ya di mbah Google, tapi nggak bulat-bulat gitu loh, bulat-bulat langsung masuk gitu. Harus dicerna, harus dipahami, harus ditanyakan pada kalau berhubungan kesehatan berarti sama orang kesehatan. Kalau berhubungan sama agama ya berarti nanyanya sama guru agama gitu ya. Terus lanjut, medical legal. Medical legal tuh apa? Yang tadi saya udah jelasin. Ada orang hukumnya, ada kepolisiannya, si PPPA tersebut ya. Pengklaiman, nah itu nggak usah dipikirin, sama rujukan. Kalau rujukan biasanya, kalau kasusnya udah bikin cacat itu seperti apa? Misalkan kebentur kepala, di puskesmas kan nggak punya alat CT scan. Nah, dokter menyimpulkan diagnosanya harus dirujuk. Ya, kita melakukan rujukan. Next ya dok El Moes. Oke, ini kegiatan pada saat 2023 tahun lalu ya. Ini ada sosialisasi dengan SNPN 108. Jadi tahun lalu saya sempat ke 108 sama materinya sama seperti ini ya. Terus kita juga sudah berkomitmen. Jadi seluruh bidan yang ada di puskesmas di ruang lingkup Cengkareng, pernah lihat kan di luar ada bidan praktek siapa gitu. Nah kita sudah berkomitmen bersama mereka kalau ada kasus-kasus seperti ini boleh ngomong sama bu bidannya, dan bu bidannya langsung ke saya yang ada di puskesmas ya. Lanjut, ini alur. Nah alur secara global aja ya, alur yang ada di puskesmas Cengkareng. Adik-adik atau korban datang nih ke puskesmas Cengkareng, ada bapak security namanya triase untuk menentukan nih adiknya masuk ke poli mana atau ke unit mana. Kemudian adik-adik belum ngomong kalau mendapatkan kekerasan, nah nanti baru ke pendaftaran. Tapi kalau adik-adik langsung ngomong saya mendapatkan kekerasan apapun itu, boleh fisik, boleh psikis, boleh penelantaran ya, langsung bilang aja. Nanti biasanya nggak harus daftar, langsung bertemu dengan saya atau tim gitu ya. Sekarang udah nggak boleh takut lagi ya, mau sama temen, mau sama orang tua, siapapun itu harus dilakukan. Karena kalau nggak dilaporkan, takut itu tidak akan pernah memutus rantainya. Yang kita mau adalah memutus rantainya. Bukannya kita mau menyalah-nyalahkan, tapi kita juga nggak mau mendapatkan kekerasan apapun terhadap diri sendiri. Kalau emang kalian melihatnya masih wilayah Cengkareng, boleh laporin ya ke saya. Nanti saya kasih nomor teleponnya, ya. Oke. Dah, materi saya sebenarnya sedikit, nggak seperti tadi. Kalau tadi tentang kesehatannya, kalau saya tentang kekerasan terhadap perempuan dan anaknya sebagai alurnya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, Adek, ayo berdiri. Dengarkan ya, dengarkan. Lanjut. Iya, nggak apa-apa. Saya mau kamu mau saya mau mulai ninja itu gimana? Saya ingin bertanya. Jika kita berpacaran nih, lalu tuh kayak cowok kita tuh nyuruh kita untuk ini sebagai perempuan harus maju di mana? Karena kan tidak semua maju bisa diterima kalau nggak ada bukti. Dan mungkin kalau maju ke guru BK itu memungkinkan Kejadiannya. karena kalau maju ke guru BK itu kan nggak mungkin. Lalu kejadiannya kan bukan di sekolah, dan otomatis nggak ada bukti dong. Nah itu kira-kira supaya syarat untuk bisa diterimanya gimana Bu? Oke, tadi kan ngirim foto ya? Kirim foto ya? Nah foto itu kan bukti. Nggak suruh foto, disuruh. Foto baru disuruh. Tapi disuruhnya chatting atau via WhatsApp? Atau langsung? Iya. Halo. Ini gak lucu. Pasti yang biasanya yang ketawa mungkin pernah terjadi nih.
ketawa nih. Dengarin. Oke. Nih, memang kasusnya nggak 1-2. Kalau dibuka sama ibu guru atau guru BK lagi razia, jangan-jangan banyak yang seperti itu, ya nggak? Enggak ya, oke. Khusus SMP ini tidak ada ya. Ini kalau, ya kan tadi kalau, jika, ya. Namanya juga mau tahu jawabannya ya di pencegahan ya anak-anak ya, teman-teman ya. Nah, gimana? Tadi kan bilangnya nggak ada bukti. Kalau biasanya kayaknya dia nanyanya lewat WhatsApp deh. Berarti ada bukti. Tenang, kita bisa capture, ya. Oh. Iya. Kita bisa capture, bisa kita simpan di galeri itu sebagai bukti. Kalau memang lewat telepon boleh direkam sebagai bukti, iya enggak? Gak sempat, Bu. Gak sempat. Oke, boleh ditanyakan ulang di WhatsApp. Emang tadi kamu mau foto aku kayak gimana? Nanti kan dia jawab, nah kamu capture, abis itu kamu blok. Oh, ya. Ditanya lagi, gak kelas semua gitu. Jadi kita sebagai perempuan harus selangkah lebih maju, ya. Ya, nggak ada lagi tuh yang bilang karena sayang. Nggak ada, nol. Yang namanya sayang itu adalah cinta ayah kepada anak perempuannya dan cinta ibu kepada anak laki-lakinya. Bener nggak? Oke. Ya, nih bayangin ya, kayak gini. Kan dia bilang sayang nih si lelaki. Ya kan dia bilang sayang. Kalau kamu sayang sama aku, kamu kirim foto itu. Coba kamu bayangin, ayah, papa, abi, ya abah kamu di rumah. Kalau sayang sama anak, ngomong gimana? Nah, nanti kamu kalau keluar rumah bajunya tertutup ya, walaupun nggak pakai kerudung. Iya nggak? Berarti kalau dia suruh terbuka, nggak sayang. Terbalik, kadasnya terbalik. Jadi ngadunya kemana, Bu Bidang? Ngadunya ke saya, tim PPPA, KTPA, atau ke guru BK, boleh ke wali kelas, boleh nanti didampingin ya ibu bapak dan guru ya. Gitu ya, kan ada buktinya. Jadi kita selangkah lebih pintar daripada laki-laki. Walaupun tidak jam kerja bagaimana? Boleh kan nanti WhatsApp pribadi saya. Iya, nanti kalau memang itu kejadiannya malam, nanti kita kondisin kasusnya emergensi atau tidak. Kalau emergensi ya datang langsung ke puskesmas, nanti ditangani oleh kesehatan. Tapi kalau memang hanya konsultasi, kita kan bisa bertemu di besok harinya. Ya, itu jangan takut lagi. Mohon maaf Bu, saya baru-baru ini, bukan baru-baru ini. Semenjak saya pegang kekerasan terhadap perempuan dari 2019 sampai saat ini, itu kasus kita tertinggi Bu, saya bisa sebulan nyetor data ke dinas itu 33 sampai 40 kasus. Itu cuma Cengkareng, karena Cengkareng yang berani mengadu, melaporkan. Di tempat DKI lain Bu masih takut, karena dia takut kalau semakin banyak kasus ribet gitu loh Bu. Tapi kalau kita bukannya mau ribet ya, tapi saya sendiri punya, ibu juga punya anak ya, ibu-ibu guru udah punya anak, saya juga udah punya anak. Kalau saya dapetin kasus kayak gitu, saya langsung kepikiran anak saya gitu. Jadi saya nggak mau stop di situ aja, karena saya juga kalau misalkan menolong orang itu dari kolbu yang tadi saya bilang, kan kalian generasi kolbu, dari kolbu, dari hati, jadi menyeluruh ya, harus komprehensif atau menyeluruh, jadi harus sampai tuntas ya. Kadang kita pengen sampai tuntas, tapi si korbannya damai gitu, banyak yang damai. Yang maksud saya jadilah pelakunya bukan mau dimasukin penjara atau apa, setidaknya dia jerah dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Oke, nggak ada lagi ya kalau ada laki-laki yang minta foto yang tidak baik, senonoh atau apa ya bahasanya. Oke, kalian ingat lagi orang tua laki-laki, ayah, bapak, abi, abah di rumah yang selalu ngingetin, yang muslim ya khususnya. Kalau yang non muslim pasti ngomong jangan terbuka. Kalau yang muslim biasanya kalau anak-anak udah balik pasti pengen banget anak-anaknya pakai kerudung. Pengen banget anaknya walaupun gak pakai kerudung bajunya tertutup. Ya enggak? Berarti itu orang yang menyayangi kita sebagai perempuan, yaitu bapak atau orang tua laki-laki ya. Kalau yang minta yang aneh-aneh enggak.
kalian ini mungkin usianya masih sekitar 13 sampai 16 mungkin. Iya, 13-14 tahun. Ya. Ada yang 15 tahun. Dek, ya. Emang jadi kita kalau di Islam, jadi kita masuk lagi ya, bukan ngomongin Islam terus ya, di agama apapun juga ya. Kita mempunyai rasa, karena kita punya kalbu, punya hati, kita mempunyai rasa lawan jenis. Gak mungkin kita tidak mempunyai rasa. Ya kalau nggak mempunyai rasa nanti kita jadi aneh, jadi penyakit juga. Iya, tapi kita punya otak, kita punya pikiran yang dikasih sama Allah untuk apa? Bisa menyaring apapun yang kita rasakan. Ada yang namanya kelenjar hipotalamus nih di kepala kita, di otak kita. Itu dia tempat sinyal-sinyalnya. Dari hati harus ada di pikiran. Jangan hati dan terus hati. Oh, kalau hati ya aku nggak enak, orang dia minta. Ya, jangan dari hati. Dari hati ke otak. Dipikirkan kembali sama. Kayak kita kesel nih sama orang, kesel banget. Contohnya bisa kayak saya. Ih, Ibu Farah di depan ngomong mulu, ya aku udah capek. Cepetan dong selesai. Misalkan ya Bu, misalkan. Ya, kau pikirin lagi, pasti otak kamu mikir. Kalau saya ngomong gitu langsung kepada Ibu Farah nanti marah nggak ya? Sama. Kalau kamu dapat kejadian kayak gitu, kamu pikirin lagi kalau saya kirim berdampak buruk nggak ya untuk suatu saat nanti. Karena nanti kalian menikah belum tentu sama orang yang sekarang. Ya, kalian hanya berbuat seperti itu hanya untuk nanti suatu saat pendamping kalian seumur hidup yang secara halal. Ya, satu-satunya. Ya, nggak sekarang, masih sekitar 10-15 tahun lagi. Ya, kalian harus SMA dulu. Kalau emang ada rezeki, ada waktu kalian kuliah dulu. Selesaikan pendidikan kalian dulu ya. Bu, saya titip banget Bu, tolong jika ada yang ngomong Bu saya udah mau dinikahkan sama orang tua, tolong dilaporkan dulu sama kami ya. Siap. Kenapa harus nikah ya Bu? Iya benar. Iya. Ada yang gitu deh, ada, bukan 1-2, ada. Tiba-tiba udah datang ke polis saya jadi hamil. Waktu sekolahnya nggak ketarik sama kita, ya nggak ke tracking, ya nggak ada ya. Kita di DKI Jakarta loh deh, bukan di tempat yang harus melintasi gunung dan laut dulu. Ya Bu, ini dekat dengan apapun, ada mall, ada universitas yang lumayan terjangkau aja ada. Kalau kamu niat mau berpendidikan tinggi, ya apapun bisa. Kalau itu memang sudah niat, sudah cita-cita, nggak ada lagi ya nikah di usia dini yang nggak ada lagi. Tadi kayak dijelasin sama Dr. Elvina, alat reproduksinya belum bisa berfungsi, ya belum. Sama aja kayak kamu makan telur. Kamu pernah lihat telur yang dipaksakan untuk kita makan warnanya yang kuningnya kuning muda, itu nggak sehat ya, karena dia dipaksakan untuk cepat ya, nggak boleh sebenarnya itu ya. Dan sama itu alat reproduksi kamu juga belum siap. Siapnya kapan Ibu? Siapnya di atas 20 tahun. Oh, 20 tahun baru boleh. 20 tahun ke atas baru siap, nggak under 20 ya, nggak under 20. Mohon maaf ya, kecacatan itu bisa dari usia pernikahan Ibu. Kecacatan anak, mohon maaf ya, maafnya kalau ngomong bahasanya disable atau disabilitas atau apa ya, itu biasanya kita lihat dulu. Emang salah satunya bukan hanya itu, bukan hanya umur, banyak faktor, tapi dalam beberapa faktor itu salah satunya terlalu tua, hamil atau terlalu muda under 20 tahun ya. Oke. Sip ya, pokoknya anak-anak di sini nggak boleh ada seperti itu. Janji stop kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak sama Ibu? Ya sini saya, sini saya. Ngomong-ngomong saya ngomong ini sampai jam berapa? Ibu Farah, saya ingat penyanyi Cindidul. Aku adalah anak gembala. Cantik ya, kayak siapa dokter juga kan dia. Aduh, sini. Tadi ya,
Oh ini tadi yang tanya lagi ya. Apa pertanyaannya beda? Ibu, saya mau nanya, kalau misalnya kasusnya mau sama mau, Tentu di sini berani semua nanya itu masih bisa dibawa ke jalur hukum kah, atau nanti bakalan kayak kan lu juga mau? Oke. Ibu Pak, silakan. Ini ya, mohon maaf nih, saya mau tanya lagi. Mau sama maunya nih apa yang tadi baru saya ngomongin, mau sama menikah? Apa mau sama mau mengirimkan gambar yang tadi nih? Mau sama mau apa dulu? Jawab ya. Oke. Kalau mau sama mau, siapa yang ngelapor? Siapa yang tahu? Lah saya juga nggak tahu kalau kamu sama mau kata mau. Udah bikin kesepakatan tadi. Oke. Awalnya mau sama mau, Mana? terus bikin kesepakatan si cewek dan si cowok kayak tapi lu jangan nyebar ya, terus cowoknya iya, tapi ternyata kesebar. Oke, nggak apa-apa. Ada jawabannya, tenang. Ada nih jawabannya di kantong ya. Lanjut. Si ceweknya abis itu kesebar tuh kayak langsung, aku jadi korban. Oke, sip. Jawab ya. Oke. Tadi ada yang ketinggalan nih. Tadi saya hanya menyebutkan medis, hukum, sama kepolisian. Ada satu lagi yang tadi saya ketinggalan. Mohon maaf banget. Psikolog klinis. Nah, ini kok ngomong psikolog ya Bu Farah, emang saya crazy, saya bilang enggak ya. Jadi psikolog itu bukan psikiater, beda lagi ya. Psikolog ini berhubungan sama kejiwaan juga, tapi lebih ke konseling yang memang seperti ini ya. Nah, itu untuk apa? Jika sudah dia udah bikin kesepakatan nih, udah mau sama mau, tiba-tiba tersebarlah amit ya di foto ini atau apapun itu di media sosial lainnya, dan semua orang bisa melihat. Nah, si B ini menjadi korban dan ingin melapor. Boleh pakai banget ya, silakan ya. Kenapa? Nanti bisa pada saat kalian bertemu dengan tim Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak, bukan di sini ya, bukan saya, tapi Pusat Pemberdayaan dan Anak yang saya bilang nanti ketika ada kasus saya laporkan, itu akan ditanyakan mau kasusnya seperti apa. Kalau jalur hukum boleh, atau kalau memang tiba-tiba setelah dikirim gambarnya dia jadi frustasi si korban, itu ada penanganan psikolog atau psikolog klinis ya. Jadi nggak apa-apa dilaporin dulu, nanti untuk kedepannya pendampingannya seperti apa nanti yang mutusin PPPA. Jadi jangan takut kalau udah seperti itu ya, tetap masih bisa lapor, nggak salah. Kan tadi mau sama mau ya, ketika mau sama mau saya juga nggak tahu, orang ada yang lapor ya kan. Tapi ketika sudah disebar itu kan sudah mencemarkan nama baik, dan sudah ada undang-undangnya juga ya Bu Guru dan adik-adik ya. Jadi kamu tidak salah untuk melapor, tetap harus melaporkan, jangan takut, pokoknya nggak boleh takut ya. Ada lagi di sini mau ditanyain sayang, ayo tanya. Ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ini yang di belakang nih, ayo yang tadi ketawa doang nih, ayo maju tanya. Gak apa-apa. Oh mendukung, tapi jangan kejadian di sini ya, jangan sampai. Karena memang umur kalian ini memang rentan sekali. Jadi yang rentan bukan anak SMA, tapi anak SMP, anak teman-teman. Anak SD menuju yang sudah mau remaja, yang belum matang menuju SMA itu adalah di SMP. Kenapa acara ini adanya di SMP? Karena memang lagi labil di generasi kolbu ini ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Satu lagi boleh, yuk tanya.
Mana yang mau nanya? Ayo mau tanya, jangan dorong-dorongan. Ntar dorong-dorongan justru masuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ayo, siapa yang mau tanya ya? Namanya Cikung. Ayo, namanya Cikung. Kayak anak Raffi Ahmad ya. Ayo, namanya siapa Cikung nama aslinya? Ashifa ya, namanya bagus Ashifa. Ayo, itu yang laki-laki udah keluar, kalian masih dorong-dorongan. Ayo, ada yang mau tanya nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, save nomor ibu ya sekarang. Ayo keluarkan handphone yang memang pengen ada yang dilaporkan. Ada yang mau tanya, oh tiba-tiba yang nanya saya 1000. Nama saya Farah, panggil aja ibu, jangan panggil mbak ya. Panggil saya ibu nggak apa-apa karena saya udah jadi ibu-ibu ya. Panggil saya saja ibu, nggak apa-apa. Jangan panggil mbak ya. Kalau panggil kakak terlalu tua, jadi panggil saja ibu. 08 96 86 55 9 336. Tolong kalau WA kasih tahu namamu dan dari mana. Dan saya bingung, pasiennya nggak 1 2. Oke ya, nanti kalau ada kasus-kasus kekerasan terhadap dan perempuan dan anak boleh dilaporin, kita cari dulu seperti apa kasusnya. Terima kasih SMP 248 udah mau dengerin Dokter Elvina dan saya. Makasih sampai terakhir, masih antusias. Mungkin kalian sudah lelah, capek ya, tapi masih mau dengerin. Terima kasih ya antusias kalian ya. Semoga kita bertemu di tempat yang baik. Kalian bahagia, saya juga sedang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tutup acara ini, lebih semangat lagi kita yel-yel gak sih? Kayak tadi ya, kalau saya bilang SMP 248, kalian jawabnya jaya jaya jaya. Makanya saya berangkat SMP 248. Hadirin yang berbahagia, peserta seminar Project P5 tahun pelajaran 2023-2024 dengan tema menjaga kebersihan alat-alat reproduksi telah berakhir. Terima kasih kepada narasumber dan teman-teman yang menghadiri. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.